Oke. Karena Billy sepertinya memang terkendala jaringan, misalkan udah record, ya nanti share. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita akan masuk ke materi ya. Materi kita hari ini tentang glikolisis dan juga oksidasi pirufat. Kalau sempat kita akan sampai ke oksidasi pirufat. Tapi kalau tidak apa-apa, kita akan selesaikan glikolisis. Kenapa Mister memisahkan? Karena glikolisis, oksidasi pirufat maupun siklus Krebs itu merupakan materi yang Mister tahu, kalian saja waktu membuat bagan pasti bertanya-tanya ya, bagaimana prosesnya itu. Jadi Mister akan coba menjelaskan secara perlahan agar supaya kalian benar-benar mengerti proses glikolisis maupun oksidasi pirufat. Oke? Jadi ini dua materi yang akan kita pelajari. Nah, itu kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang glikolisis ya. Nah, seperti yang Mister jelaskan tadi bahwa glikolisis itu kan suatu reaksi ya, atau suatu perubahan, proses perubahan. Dari apa, Mister? Dari glukosa. Dan apa yang akan dihasilkan yaitu pirufat, ya. Kalau kalian lihat, ya. Nah, dia merupakan proses perubahan dari glukosa menjadi asam pirufat, ya. Dari glukosa pada hasil produk akhirnya dia akan menjadi pirufat, ya. Nah, proses glikolisis ini melalui 10 tahap, ya. Ada 10 tahap. Ada 10 tahap. Nanti Mister akan coba jelaskan step by step. Semoga bisa lebih dipahami. Nah, glikolisis ini dia terjadi di suatu tempat pastinya ya. Dia terjadi di suatu tempat. Nah, Mister mau tanya kira-kira adakah yang tahu atau berandai-andai aja glikolisis ini terjadi di mana? Mister kasih pilihan ya. Pertama terjadi di mitokondria. Oke. Kemudian yang kedua dia terjadi di sitoplasma. Dan yang ketiga dia terjadi di sitosol. Ya, kira-kira glikolisis ini terjadi di mana? Ada yang tahu? Ada yang mau coba tebak? Pas? Oke, pas ya. Nah, glikolisis ini terjadi di sitosol. Ya, jadi glikolisis ini terjadi di sitosol. Oke. Sitosol. Nah, jadi glikolisis ini terjadi di sitosol. Mister, apa perbedaan sitosol dan sitoplasma? Ya, kalau sitoplasma itu merupakan cairan, keseluruhan cairan di dalam membran sel. Ya, sekali lagi, keseluruhan cairan di dalam membran sel. Sedangkan sitosol itu merupakan cairan yang berada di antara organel. Ya. Oke. Jadi itu ya, sitosol itu cairan yang berada di antara organel. Oke? Nah, sampai di sini ada yang dipertanyakan? Pasti belum ada ya, karena kita baru mulai. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan langsung saja ya. Kita akan lanjutkan dulu untuk sekarang. Oke. Sebentar, Mister clear dulu. Oke. Nah, seperti yang Mister tadi sampaikan bahwa glikolisis itu terjadi bukan di dalam suatu organel atau seperti mitokondria dan sebagainya, tetapi terjadi di dalam sitosol. Ya. Nah, apakah yang menjadi pertanyaan, apakah glukosa itu sudah berada di dalam sitosol atau berada di dalam membran sel? Ya, jawabannya tidak ya. Glukosa itu berada di luar sel. Ya, sekali lagi glukosa itu berada di luar sel. Karena glukosa itu kan merupakan nutrisi atau nutrien yang diperoleh dari proses pencernaan, ya, proses pencernaan. Jadi ibaratkan ya bingkai kuning yang Mister buat ini merupakan sel ya, membran sel. Nah, glukosa itu ada berada di bagian sini. Glukosa berarti berada di luar sel. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana glukosa ini bisa masuk ke dalam sel? Glukosa bisa masuk ke dalam sel itu melalui suatu glukosa transport, ya. Glukosa transport. Glukosa transport. Jadi glukosa yang di luar membran sel atau di luar sel akan masuk ke dalam sel melalui glukosa transport. Ya.
Mister, glukosa transfer itu berupa apa? Ya. Nah, glukosa transfer itu berupa protein dan juga karbohidrat. Ya. Dia itu gabungan dari protein dan karbo. Ya, jadi glukosa transfer itu merupakan gabungan dari protein dan karbohidrat. Nah, secara garis besar, perolehan glukosa itu bisa dibagi menjadi beberapa jenis. Ya, Mister akan jelaskan. Oke. Nah, yang pertama itu, Mister bisa buat sedikit singkatan ya. Jadi glukosa transfer itu atau dari mana glukosa itu bisa diperoleh, yaitu dari BB, triple B, kid, sleeps, pink, mother, father. Ya, ini cuma kata penghubung. Ya, BB, triple B, kid, sleeps, pink, mother, father. Ya, ini singkatan untuk kalian, Mister rasa ini untuk memudahkan kalian mengingat dari mana sih sebenarnya glukosa ini bisa diperoleh. Ya, oke. Untuk yang BBB, ya ini BBB bukan grup musik ya. Ada yang masih ingat grup musik BBB? Nggak ada yang ingat? Ya, berarti Mister terlalu tua ya. Yang putus nyambung, nggak ada yang ingat lagunya? Nggak ada, astaga. Berarti Mister sudah tua ya. Nah, yang pertama, glukosa itu bisa diperoleh dari aliran darah ya. Oke, sebentar Mister ada tipe lagi. Ya, jadi diperoleh dari aliran darah atau blood ya. Nah, darah atau blood. Ya. Nah, yang pertama itu diperoleh dari aliran darah. Jadi glukosa itu bisa diperoleh dari aliran darah. Ini pasti sudah kalian pahami karena konsepnya darah itu kan mentransfer berbagai macam hasil metabolisme maupun nutrisi yang telah diperoleh. Nah, kemudian yang kedua adalah itu baby. Baby ini bukan bayi yang sudah lahir ya. Tapi baby ini merujuk pada laktus. Sebentar Mister, dia merujuk pada laktus. Ya. Laktus. Laktus itu apa? Laktus itu adalah janin ya. Laktus itu adalah janin. Ya. Jadi ketika kita masih berada dalam bentuk janin, kita bisa memperoleh glukosa yang banyak ya di masa itu, di fase itu. Oke? Nah, selanjutnya itu adalah di blood brain barrier ya. Mister, apa perbedaan dari B yang pertama yaitu blood juga? Nah, kalau di BBB yang kedua ini blood brain barrier ya, glukosa ini banyak ditemukan di sekat-sekat apa nih? Aliran darah apa ya? Aliran darah. Kok Mister blank? Arteri vena. Ya, jadi dia ditemukan di sekat-sekat yang ada di otak. Jadi di otak kita itu kan banyak saluran darah ya. Oke. Nah, disitulah ditemukan banyak glukosa pada sekat-sekat aliran darah di otak kita. Oke. Jadi glukosa yang pertama, tempat diperolehnya glukosa yang pertama itu adalah BBB, blood, baby atau laktus, kemudian blood brain barrier ya. Oke. Nah, selanjutnya apa Mister? Selanjutnya itu ada kid sleeps ya. Kalau di saat ini Mister fokuskan saja pada P dan S, kemudian L dan K. Ya. Kalau P dan S itu merujuk ke pankreas ya. Kemudian L itu merujuk ke liver atau hati, kemudian K itu merujuk ke kidney atau ginjal ya. Jadi di tiga lokasi ini ditemukan banyak glukosa. Pankreas, hati, dan juga ginjal. Oke. Nah, di mana lagi ditemukan banyak glukosa? Ya, glukosa lainnya juga ditemukan di pink. Apa itu pink? Ya, fokus saja ke K dan P dan juga N. Ya, jadi tiga ini. Ya, masih disama di ginjal. Ya, kalau kenapa Mister dua kali Mister tuliskan ginjal? Ya, jadi kalau pada proses memproduksi atau memperoleh glukosa itu bisa terjadi dua kali ya kalau di ginjal. Di proses dia penyerapan pertama dan dia penyerapan kedua. Oke, makanya Mister tuliskan dua kali. Ya, dia di penyerapan pertama dan penyerapan kedua. Ya. Pada kalau pink itu merujuk ke ginjal, kemudian neurons atau syaraf dan juga plasenta. Ya. Mister, apa bedanya janin dan plasenta? Ada yang bisa jawab?
Perbedaan janin dan plasenta? Ada? Atau mungkin ada yang pernah dengar istilah kalau plasenta itu temannya si janin ketika berada dalam kandungan ibu? Ya, jadi itu benar adanya ya. Bahwa plasenta itu adalah teman dari janin. Kenapa bisa terjadi? Itu materi reproduksi ya, Mister tidak akan jelaskan di sini. Oke, nanti kalau Mister jelaskan di sini tidak akan selesai materi hari ini. Jadi ini lokasi ketiga ya, bagian ketiga, kelompok ketiga yang ditemukan banyaknya glukosa. Nah, kelompok keempat itu mother dan juga father ya. Simpel saja, mother merujuk ke muscle atau otot dan father merujuk ke lemak atau fat. Oke? Jadi glukosa yang ada ya, sebelum dia masuk ke dalam sel, dia melalui glukosa transport di mana glukosa transport ini bisa ditemukan di BBB yaitu blood baby atau lactus, kemudian blood brain barrier, kemudian di kids lips atau pankreas, liver dan kidney atau ginjal, kemudian pink, kidney, neurons dan placenta, kemudian di mother dan father, muscle dan lemak. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan FO. Mister, tadi kan Mister bilang plasenta sama janin itu deketan, kayak teman gitu ya. Kalau cairan plasenta itu apa, Mister? Plasenta itu cairan atau kayak? Nama Mister? Boleh ulangi pertanyaannya, FO? Tadi kan Mister bilang plasenta sama janin itu kaitannya erat. Nah, plasenta itu apakah cairan plasenta, atau apanya dari bayi, dari janin itu? Oke, ini menarik ya. Ini menarik. Nah, sebenarnya plasenta itu bisa dikategorikan sebagai janin tidak mengalami pembuahan. Ya, Mister ulangi ya. Plasenta bisa dikatakan sebagai janin yang tidak mengalami pembuahan. Ya, secara garis besar, plasenta ini merupakan gumpalan darah. Ya, plasenta ini merupakan gumpalan darah. Ya, entahlah sudah ada penelitian lanjutan atau seperti apa, tetapi terakhir kali minggu lalu Mister baca tentang penelitian tentang plasenta, ya, belum ditemukan alasan mengapa plasenta ini seakan-akan hidup. Ya, kenapa dikatakan seakan-akan hidup? Yang pertama, plasenta ini mengalami pertumbuhan, yaitu mengalami penambahan jumlah volume. Oke. Nah, plasenta ini akan berubah ketika emosional ibu juga berubah. Ketika ibu marah, ya, plasenta ini akan berwarna merah pekat, ya, merah marun, ya. Kemudian ketika ibunya senang akan cenderung seperti warna merah kepingpingan, ya, agak merah muda, ya. Jadi secara garis besar plasenta ini merupakan gumpalan darah, di mana di dalam gumpalan darah ini terdapat begitu banyak nutrisi, ya, terdapat begitu banyak nutrisi, ya. Nutrisinya apa saja? Yaitu sudah nutrisi yang kompleks yang ditemukan di plasenta, ya. Nah, makanya dikatakan plasenta ini adalah teman dari bayi atau bayi atau janin di dalam kandungan ibu, karena plasenta ini cenderungnya juga bisa jadi sebagai tempat penyimpanan makanan yang diambil oleh si bayi dalam proses pertumbuhannya, ya. Tetapi yang membuat unik, plasenta ini memiliki beberapa ciri-ciri seakan-akan dia itu hidup, seakan-akan dia itu punya nyawa, ya. Contoh yang tadi, dia perubahan emosional ibu, dia akan mempengaruhi struktur ataupun bentuk dari si plasenta. Oke. Jadi Mister belum baca lagi kalau ada penelitian baru tentang plasenta, tapi terakhir yang Mister pahami tentang plasenta, plasenta merupakan gumpalan darah, ya, merupakan gumpalan darah. Dia bisa dikatakan berbentuk liquid atau cairan, tetapi dia itu juga cenderung seperti nutrijel, ya, cenderung seperti nutrijel. Ada yang sudah pernah pegang plasenta langsung? Ya, Mister sudah pernah pegang, itu seperti nutrijel, seperti jelly, ya, seperti jelly. Dan ketika dia baru keluar itu dia sekarang bergerak. Nah, jadi seperti itu. Jadi itu si plasenta itu. Mungkin kita akan update lagi ketika kita masuk ke materi reproduksi ya. Materi genetik juga di plasenta Mister akan kaitkan. Oke, mungkin itu saja yang bisa Mister jelaskan untuk sekarang. Nanti kalau ada pertambahan pengetahuan Mister akan coba jelaskan lagi. Mungkin Evo juga bisa baca-baca tentang plasenta. Siapa tahu Evo punya informasi baru, yang lain juga ya bisa di-sharingkan di kelas. Oke? Bisa menjawab Evo? Oke. Ada yang lain punya pertanyaan? Oke, GP silakan GP sambil Mister chat Billy ya. Silakan GP kalau mau bertanya.
Tadi penjelasan untuk blood brain barrier itu agak kepotong, Mister. Tadi itu berada di sekat-sekat apa? Oh, oke. Mister akan jelaskan ulang ya. Sebentar ya. Oke, jadi lokasi yang pertama ya di BBB berarti ya, blood brain barrier ya. Dia di situ ditemukan banyak glukosa juga ya. Perbedaannya kalau struktur saluran darah apa ya? Apa istilah saluran darah? Kok Mister hal simpel Mister lupa justru. Pipa darah itu tak? Kok pipa darah? Kayak bukan konseptual. Nah, jadi saluran darah kita, ya, aliran peredaran darah kita di bagian otak itu banyak katup, ya, banyak sekat, ya. Kenapa dia banyak sekat itu ada penjelasan berikutnya. Tapi dia itu strukturnya itu memang banyak sekat. Sekat ini maksudnya seperti apa? Apakah seperti pintu, Mister? Jawabannya tidak ya. Dia tidak seperti pintu. Dia bisa dikatakan seperti tisu, ya. Lapisan tisu, kan tisu kalau kalian lihat itu ada 2 lapis ya. Kemudian kalau kalian buka lagi itu ada 1 lapis tipis ya. Nah, ibarat seperti itu, dia cuma sekat sekecil itu. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya itu untuk menurunkan tekanan darah ya. Menurunkan tekanan darah yang masuk ke otak kita. Nah, disitulah ditemukan banyak glukosa. Ya, di sekat itu ditemukan banyak glukosa. Kenapa di situ harus ditemukan banyak glukosa? Ya, karena di bagian sekat itu, ya, ibarat sebentar, Mister kasih ibarat. Nah, ibarat ini ya. Nah, kalau kalian lihat di spiral itu ada putih kan yang membatasi, ya. Ada sekatnya ya. Nah, di dalam sekat itu atau di bagian daerah dinding sekat itu banyak terjadi proses kimia juga untuk menahan tekanan darah. Ya, ibarat jantung ketika kalian pompa dari sini, pak, dia pompa, tekanan darah itu kencang menuju ke katupnya. Sehingga di sini dibutuhkan banyak energi. Dibutuhkan banyak energi agar supaya menahan tekanan itu. Ya, supaya darah yang masuk ke otak kita itu tidak terlalu cepat dan tidak terlalu volumenya tidak terlalu banyak. Oke? Jadi seperti itu. Dia ditemukan di katup atau di selubung ya di sekat yang ada di saluran darah, aliran darah di otak. Oke? Saja Mister bisa jawab? Apakah menjawab GP? Oke. Nah, sepertinya memang tidak akan selesai ya materi kita ya, baru pengantar. Tidak apa-apa, Mister lanjutkan sebagaimana bisa dijelaskan ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, Mister lanjutkan ya. Nah, jadi setelah glukosa ini melalui transport glukosa ya, melalui semua ini, dia masuk ke dalam sel ya. Setelah dia masuk ke dalam sel, glukosa ini akan diubah menjadi glukosa 6 fosfat ya. Glukosa akan diubah menjadi glukosa 6 fosfat. Ini merupakan tahap pertama dari glikolisis. Sekali lagi, ini merupakan tahap pertama dari glikolisis. Nah, kenapa dia bisa diubah ya? Glukosa diubah ini dibantu oleh suatu enzim ya. Ada enzim heksokinase dan juga glukokinase. Kenapa ada 2 ya? Perbedaan dari 2 ini adalah dari letaknya. Oke? Perbedaan dari 2 ini adalah dari letaknya. Kalau heksokinase itu cenderung ditemukan di jaringan otot dan lain-lain. Oke, heksokinase ditemukan di jaringan otot dan jaringan lain-lain. Jaringan lain-lain ini berarti banyak ya, bukan hanya di otot, tapi jaringan yang berbeda. Nah, sedangkan glukokinase merupakan enzim yang hanya ditemukan di hati, ya, hanya ditemukan di hati. Itu glukokinase, hanya ditemukan di hati, tidak ditemukan di jaringan lain atau di organ lain, ya. Kenapa ditemukan di hati? Karena di hati itu terjadi penyimpanan glukosa menjadi glukagon, glukagon menjadi glukogen, glukogen menjadi glukosa ulang. Ya, nanti itu akan dijelaskan di materi-materi lainnya. Jadi glukokinase, ya, enzim glukokinase itu hanya ditemukan di hati. Nah, yang menjadi pertanyaan, Mister, apakah dalam proses glikolisis menggunakan heksokinase atau glukokinase? Jawabannya tergantung proses glikolisis itu ditemukan di mana? Di dalam terjadi di otot atau terjadi di hati atau terjadi di jaringan mana? Ya, kalau dia terjadi di glikolisis terjadi di hati, maka otomatis enzim yang bekerja itu adalah glukokinase.
Kalau di luar hati, ya, maka yang bekerja adalah enzim heksokinase. Ya, jangan kalian kaitkan dengan proses jatuh cinta. Ya, proses jatuh cinta tidak dirangsang atau tidak dibantu oleh enzim manapun. Ya, tidak dibantu oleh enzim manapun. Jadi jangan tanya Mister bagaimana biar bisa meningkatkan rasa sayang, ya Mister tidak tahu ya. Itu tidak ada enzim yang membantu itu. Oke. Nah, jadi glukosa ini diubah menjadi glukosa 6-fosfat dibantu oleh heksokinase ataupun glukokinase, ya, enzim heksokinase ataupun glukokinase, ya. Bagaimana bisa? Kalau kalian perhatikan strukturnya ya, kalau glukosa itu kan terdiri dari 6 karbon, ya, 6 rantai karbon. Ya, tapi tiba-tiba kalau kalian perhatikan di sini ada fosfat, nih, udah ada fosfat. Dari mana si fosfat ini? Ya, si fosfat ini datang dari ATP, ya, yang masuk. Ini ATP, ya. ATP terlibat dalam reaksi glukosa ini, kemudian nantinya akan menjadi ADP. ADP, ya. Dari adenin trifosfat dia berubah menjadi adenin difosfat, ya. Jadi fosfat yang ada di ATP itu berikatan dengan rantai ke-6 atau atom C ke-6 dari glukosa. Jadi fosfat ini datang dari si ATP ini, ya. Makanya ketika direaksikan oleh heksokinase ataupun glukokinase, maka yang akan dihasilkan atau yang dikeluarkan adalah ADP. Ya, karena satu fosfatnya sudah ada di rantai 6 di atom karbon ke-6 dari glukosa. Oke? Bisa dipahami? Ya. Josephine boleh jelaskan dengan pembahasan Josephine bagaimana proses berubahnya glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Boleh Josephine? Dengan bahasa Josephine sendiri? Saya belum baca ya itu, Mister. Oke, tidak apa-apa. Thank you untuk kejujurannya ya. Mr. Alat perhatikan pembelajarannya ya. Mr. Rasa kalau memperhatikan bisa untuk menjelaskan. Mungkin FO mau coba menjelaskan proses dari glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Bagaimana proses perubahannya? Dengan pembahasan FO aja. Tadi Mister bilang kayak dari glukosa ke glukosa 6-fosfat itu ada kayak dua kayak cara. Yang pertama heksokinasi sama glukonisasi. Itu kalau ya kayak Mister bilang tadi kok si hekso itu terjadi di jaringan mencakup kayak jaringan otot, tapi bisa terjadi di hati ya, organ dua lagi saya lupa apa. Terus kalau misalnya glukokinase itu ditemukannya di hati, terus ada kayak ATP itu berubah jadi ADP. Itu. Ya, thank you ya. Nanti Mister coba tambahkan lagi. Di sini ada glukok ini tipe ya, astaga banyak tipe. Nah, heksokinase dan glukokinase itu bukan dua proses yang berbeda ya, bukan. Tapi itu enzim, dua jenis enzim. Oke? Dua jenis enzim. Heksokinase itu enzim yang ditemukan di jaringan otot dan lain-lain. Glukokinase adalah enzim yang ditemukan di hati. Oke? Nah, heksokinase atau glukokinase ya. Jadi salah satu ataupun dua-duanya ya, tergantung di mana glikolisis itu terjadi. Ya, kita ibaratkan glikolisis ini terjadi di hati ya. Berarti yang berperan adalah glukokinase ya. Nah, glukosa akan direaksikan oleh si enzim glukokinase ya. Dia akan direaksikan oleh enzim glukokinase menjadi glukosa 6-fosfat. Ya, yaitu prosesnya ketika glukosa ini ada, ya, ATP akan berikatan dengan glukosa, kemudian dibantu oleh enzim glukokinase, ya. Kemudian nantinya akan membentuk struktur glukosa 6-fosfat, ya, di mana yang dikeluarkan itu adalah ADP, adenin difosfat. Jadi satu fosfat dari sini, dari ATP sudah berpindah ke sini. Oke? Jadi karena waktu Zoom kita sudah mau habis, ya. Mister akan kasih waktu istirahat ya
selama 5 menit sebelum lanjut lagi. Sekarang 10.15, berarti 10.20 semuanya join lagi ya. Sebelum 10.20 sudah join. Oke? Kan boleh leave room dulu.